Negara Skandinavia adalah negara-negara yang berada dalam satu kawasan di belahan utara benua Eropa yang tepatnya ada di semenanjung Skandinavia. Negara-negara ini mempunyai ikatan kuat dari aspek sejarah, budaya, dan bahasa. Selain itu, mereka juga menganut agama, cara hidup, dan struktur sosial yang sama. Negara-negara utama di wilayah ini adalah negara Denmark, Swedia, dan Norwegia. Mungkin banyak yang bertanya perbedaan antara negara Nordik dan negara Skandinavia. Istilah Nordik digunakan oleh bangsa Prancis untuk menyebut wilayah dari negara-negara di Eropa bagian utara, sehingga negara-negara Nordik belum tentu bagian dari negara Skandinavia. Dan negara Skandinavia karena memang letaknya berada di Eropa Utara adalah bagian dari Nordik. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu negara Skandinavia yang terletak di bagian utara semenanjung Skandinavia. Inilah negara Norwegia. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Kerajaan Norwegia adalah nama resmi dari negara yang biasa kita kenal dengan nama Norwegia. Norwegia adalah salah satu negara Skandinavia di Eropa Utara yang wilayah daratannya terdiri dari bagian barat dan bagian utara semenanjung Skandinavia. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 385.207 km persegi dan berbatasan dengan wilayah negara lain seperti Swedia di bagian timur, Finlandia dan Rusia di timur laut, dan Denmark di bagian selatan. Norwegia mempunyai garis pantai yang menghadap ke Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents yang berbagi wilayah teritorial perairan laut ini dengan negara Rusia. Negara Norwegia mempunyai jumlah penduduk sekitar 5.367.580 jiwa. Ibu kota dari negara ini adalah kota Oslo yang juga merupakan kota terbesar di negara Norwegia. Pemerintahan Norwegia adalah monarki konstitusional dengan raja saat ini yaitu Raja Harald V yang menggantikan ayahnya sejak tahun 1991. Kerajaan Norwegia didirikan pada tahun 872 dan merupakan penggabungan dari beberapa kerajaan kecil yang berada di wilayah negara tersebut. Dalam sejarahnya, Norwegia merupakan salah satu negara yang bersikap netral selama terjadinya Perang Dunia. Norwegia juga merupakan anggota pendiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Dewan Eropa, Perjanjian Antartika, dan Dewan Nordik. Negara ini mempunyai cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, kayu, produk-produk laut, dan juga air tawar yang sangat luas. Norwegia merupakan produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia selain negara-negara Timur Tengah. Negara ini mempunyai pendapatan per kapita tertinggi keempat di dunia menurut daftar Bank Dunia dan IMF. Negara ini juga selalu masuk peringkat 5 besar pada laporan kebahagiaan dunia yang dirilis setiap tahun oleh PBB. Norwegia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Sejarah Norwegia. Sejarah dari negara Norwegia saling berkaitan dengan sejarah dari negara Skandinavia yang lain seperti Denmark dan Swedia. Awal dari adanya sejarah yang ada di Norwegia bermula ketika adanya zaman Viking yang dikenal sebagai orang-orang yang suka berlayar dan mengarungi lautan. Menurut tradisi yang berkembang di masyarakat, setelah merebaknya orang-orang Viking yang semakin memperluas daerah kekuasaan dengan migrasi, muncullah seorang tokoh bernama Harald Fairhair yang bergabung dengan orang-orang Viking tersebut pada tahun 872 Masehi. Setelah dia berhasil memenangkan pertempuran Husfjord di Stavanger dan menyatukan wilayah-wilayah Norwegia, Fairhair diangkat sebagai raja pertama di Norwegia. Menurut kisah-kisah masyarakat Norwegia, Raja Harald Fairhair memerintah dengan kejam, sehingga menyebabkan sebagian orang Norwegia meninggalkan negara itu untuk tinggal di Islandia, Kepulauan Faroe, Greenland, dan beberapa bagian Inggris dan Irlandia. Tradisi Norwegia digantikan secara perlahan oleh tradisi Kristen pada akhir abad ke-10 dan abad ke-11. Kristenisasi dan penghapusan ritual-ritual dalam mitologi Norse pertama kali dilakukan oleh Raja Olaf Tryggvason yang merupakan raja Kristen pertama Norwegia.
Setelah kematiannya pada tahun 1000 Masehi, penyebaran Kristen di Norwegia diteruskan oleh Raja Olaf Haraldsson dengan menghancurkan kuil-kuil paganisme Norse atau Hithof, membangun gereja-gereja Kristen dan menciptakan lembaga para imam. Banyak kepala suku yang khawatir bahwa kristenisasi akan merampas kekuasaan mereka sebagai godar dalam paganisme Norse tradisional. Dan kedua belah pihak kemudian terlibat dalam pertempuran Stiklestad yang menyebabkan sang raja terbunuh. Pada tahun 1130 perang saudara terjadi di negara ini. Perang ini dipicu oleh suksesi tahta yang memungkinkan semua putra raja untuk memerintah di kerajaan tersebut. Perang berakhir pada tahun 1217 dengan penunjukan Hakon Hakonsson sebagai Raja Norwegia yang kemudian memperkenalkan hukum suksesi yang jelas dan juga berhasil menjadikan wilayah Greenland dan Islandia berada di bawah kekuasaan Norwegia. Pada tahun 1349, pandemi Black Death menyebar hingga ke wilayah Norwegia. Pandemi ini mengurangi hingga sepertiga dari populasi penduduk Norwegia dan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak komunitas masyarakat menghilang karena hampir seluruh anggotanya meninggal. Para bangsawan kehilangan banyak harta mereka, bahkan sebagian menjadi petani biasa. Di tahun 1380, Olaf Hakonsson mewarisi tahta Norwegia dan Denmark dan menciptakan persatuan antara kedua negara. Pada tahun 1397, Kalmar Union dibentuk di bawah Ratu Margaret I, menyatukan 3 negara Skandinavia yaitu Denmark, Norwegia, dan negara Swedia. Setelah Swedia keluar dari Kalmar Union pada tahun 1521, Norwegia berupaya untuk mengikuti jejak Swedia. Namun upaya perlawanan Norwegia dapat diredam Denmark dan negara ini tetap berada dalam persatuan dengan Denmark. Pada tahun 1695 sampai tahun 1696, Norwegia kembali menghadapi krisis. Disebabkan karena kondisi alam yang memburuk, negara ini mengalami krisis kelaparan hebat yang menewaskan sekitar 10% dari warganya. Persatuan Denmark-Norwegia dibubarkan pada tahun 1814 dalam Perjanjian Kiel, yaitu perjanjian yang ditandatangani antara Kerajaan Inggris, Irlandia, dan Swedia di satu sisi, dan Kerajaan Denmark dan Norwegia di sisi lainnya. Perjanjian ini mengakhiri permusuhan antara pihak-pihak dalam Perang Napoleon yang terus berlangsung, di mana Inggris dan Swedia adalah kubu anti-Prancis dan Denmark-Norwegia adalah pihak pro-Prancis. Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah penyerahan kerajaan Norwegia terhadap Swedia sebagai ganti dari wilayah Pomerania. Norwegia kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan negaranya dan mengangkat putra mahkota Denmark dan Norwegia, yaitu Pangeran Christian Frederick sebagai raja pada tanggal 17 Mei tahun 1841, serta mengadopsi konstitusi berdasarkan model konstitusi Amerika dan Prancis. Hingga saat ini tanggal 17 Mei adalah hari libur nasional negara Norwegia, dan hari itu juga disebut dengan Hari Konstitusi Norwegia. Swedia menginginkan Norwegia berada di bawah persatuan dengan mereka sesuai dengan hasil dari Perjanjian Kiel. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya Perang Swedia dan Norwegia, atau dikenal juga dengan Perang Kemerdekaan Norwegia. Perang ini dimenangkan oleh Swedia, dan Norwegia dipaksa masuk ke dalam Kerajaan Swedia Norwegia, sebuah persatuan dua negara dan dipimpin oleh Raja Swedia, tetapi dengan Norwegia mempunyai konstitusi dan parlemennya sendiri. Pada tanggal 7 Juni tahun 1905, sebuah referendum diadakan di Norwegia, sebuah referendum nasional yang mengukuhkan preferensi rakyat Norwegia pada sebuah negara merdeka. Namun karena tidak adanya keluarga bangsawan Norwegia yang bisa mewarisi tahta kerajaan, pemerintah Norwegia kemudian menawarkan tahta kerajaan kepada Pangeran Karl dari Denmark, yang jika dirunut dari sejarahnya, Pangeran Karl masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Raja Abad Pertengahan Norwegia. Setelah plebisit, dia terpilih sebagai raja oleh parlemen Norwegia. Pangeran Karl merubah namanya menjadi Raja Hakon VII dan menjadi raja pertama Norwegia yang merdeka sepenuhnya setelah sekitar 508 tahun negara tersebut berada di bawah persatuan dengan kerajaan negara lain. Norwegia menetapkan sikap netral negara mereka dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, meskipun ketika negara itu sempat diserang dan diduduki oleh Jerman sampai akhir Perang Dunia Kedua. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Norwegia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 25 fakta tentang negara Norwegia.
Nama dari Norwegia berasal dari kata Nordvik yang mempunyai arti jalan utara atau jalan menuju utara. Dan orang Norwegia menyebut negara mereka dengan nama Norge. Bendera Norwegia terdiri dari warna merah, putih, dan warna biru. Sepintas bendera tersebut menyerupai dengan bendera negara Denmark. Dan warna dari bendera Norwegia menyimbolkan persatuan masa lalu. Warna merah dan putih menyimbolkan persatuan masa lalu dengan negara Denmark. Dan warna biru menyimbolkan persatuan masa lalu dengan negara Swedia. Simbol nasional dari negara Norwegia adalah singa. Mata uang resmi dari negara Norwegia adalah Kron Norwegia yang dikodekan dengan NOK. Bahasa resmi dari negara Norwegia adalah bahasa Norwegia dan bahasa Sami. Bahasa Sami adalah salah satu kelompok bahasa Uralic yang sering digunakan oleh orang-orang Sami di Eropa Utara. Meskipun Norwegia adalah salah satu negara penghasil minyak dunia, tetapi sekitar 98% kebutuhan listrik negara ini dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga air. Skema daur ulang plastik Norwegia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dari skema ini, Norwegia bisa mendaur ulang sekitar 97% sampah botol di negaranya. Hampir semua supermarket di negara ini mempunyai alat. Ketika orang memasukkan botol plastik, maka akan ditukar dengan uang sebesar 10-20 sen. Pada tahun 1972, Norwegia menjadi negara pertama yang membentuk Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak dimiliki oleh kebanyakan negara. Norwegia mempunyai proyek menjadi negara bebas karbon pada tahun 2030. Pada tahun 2017 berdasarkan data PBB, Norwegia adalah negara dengan PDB nominal per kapita tertinggi kelima di dunia. Berdasarkan dari data Indeks Persepsi Korupsi Dunia, Norwegia berada pada peringkat ke-7 sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Norwegia selalu masuk ke dalam peringkat 10 besar negara paling bahagia di dunia. Sebelum masa kekristenan di negara ini, orang-orang Norwegia memuja dewa-dewa pagan seperti Thor dan Odin. Kerajaan gaib Arendelle dalam film Frozen adalah berdasarkan pada kisah-kisah Norwegia kuno. Norwegia adalah salah satu negara paling aman di dunia, sehingga polisi Norwegia tidak membawa senjata api ketika sedang melakukan tugas atau berpatroli. Mereka meninggalkan senjata mereka di dalam mobil dan terkunci. Bahkan dalam sebuah laporan menyebutkan bahwa polisi Norwegia tidak pernah menembakkan senjata mereka satu kali pun dalam 1 tahun. Jika kalian mempunyai televisi di Norwegia, kalian harus membayar biaya perizinan setiap tahunnya sebesar $480 Amerika. Norwegia mungkin bukan negara yang kaya akan sumber daya, namun mereka bisa memanfaatkan apapun untuk menjadi pemasukan bagi negara, termasuk dengan menjual sampahnya. Mereka sudah belasan tahun mengekspor sampah-sampahnya, dan Swedia adalah negara tujuan akhir sampah yang berasal dari Norwegia. Norwegia mempunyai terowongan jalan terpanjang di dunia. Terowongan Lardal mempunyai panjang hampir 40 km. Terowongan ini dibangun untuk menghubungkan daerah Lardal dengan Aurland. Norwegia juga mempunyai fenomena alam Midnattssol saat musim panas, di mana matahari tidak pernah tenggelam selama beberapa minggu. Selain itu, negara ini juga terjadi fenomena malam kutub saat musim dingin, di mana matahari tidak akan terlihat selama beberapa minggu. Dan fenomena ini terjadi di bagian utara negara Norwegia. Cahaya kutub utara atau biasa disebut dengan nama cahaya aurora borealis bisa disaksikan dari beberapa tempat di Norwegia. Cahaya ini biasanya muncul pada bulan-bulan tertentu seperti bulan September, Oktober, dan juga pada bulan Maret dan bulan April. Berenburg dengan ketinggian 2.227 meter di atas permukaan laut yang terletak di Pulau Mayen di Laut Norwegia adalah satu-satunya gunung berapi di Norwegia. Artis Marilyn Monroe adalah keturunan Norwegia. Selain itu, Paris Hilton adalah cucu perempuan dari Conrad Hilton yang mendirikan Hotel Hilton, dan dia berasal dari perkebunan Hilton di dekat Bandara Oslo.
Vinnufossen adalah air terjun tertinggi di Eropa yaitu dengan 860 meter dan tertinggi ke-6 di dunia. Klip kertas atau paperclip yang terkenal terbuat dari kawat tipis ditemukan dan dipatenkan oleh orang Norwegia. Selama masa Perang Dunia Kedua, paperclip menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan Nazi dan persatuan selama masa sulit tersebut. Ketika otoritas Nazi mengetahui kalau paperclip mempunyai simbol perlawanan, maka Nazi melarang memakainya. Di Norwegia dilarang membeli jasa seks, tetapi diperbolehkan untuk menjajakan seks. Hal ini berarti prostitusi kaum perempuan tidak akan dituntut hukum karena menjajakan seks, tetapi pelanggan laki-lakinya akan dituntut hukum karena membelinya untuk bermain seks. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah dan fakta tentang negara Norwegia. Sebuah negara yang terletak di belahan bumi utara. Negara yang mampu menyeimbangkan antara kekayaan alam dan sumber daya manusianya, yang membuat mereka bijak dalam memperlakukan lingkungannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari negara ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.